Cinta tanah air tidak selalu diwujudkan melalui tindakan besar. Sebagai warga negara, rasa cinta terhadap Indonesia dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih dan tertata tidak hanya menciptakan kenyamanan dalam bekerja, tetapi juga untuk mendukung produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Cinta tanah air juga diwujudkan melalui semangat kebersamaan dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaan tugas, koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci untuk menghasilkan keputusan yang tepat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi, setiap gagasan dan masukan dapat disatukan demi mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa. Saya percaya bahwa dengan menjaga kepedulian terhadap lingkungan, bekerja secara disiplin, serta membangun kerjasama yang baik, kita telah menunjukkan wujud nyata bela negara dan cinta tanah air melalui tindakan yang sederhana namun bermakna. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kebanggaan, tetapi juga tentang kontribusi nyata yang kita berikan setiap hari. Menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sadar menjadi bagian dari bangsa dan negara berarti memiliki tekad, sikap, dan perilaku yang senantiasa menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, seseorang, ataupun golongan. Hal ini dilandasi oleh wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang kita dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber pada 4 konsensus dasar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah telah membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia tegak berdiri karena para pejuang kita memiliki jiwa besar untuk melebur ego kelompok demi persatuan nasional. Di masa kini, tantangan yang kita hadapi tentu telah berubah. Berbangsa dan bernegara tidak lagi menuntut kita untuk mengangkat senjata di medan pertempuran, melainkan mewujudkan melalui aksi nyata yang patuh pada hukum, regulasi, dan norma-norma yang berlaku. Sebagai contoh, yakni melalui komitmen membayar pajak. Pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban formalitas, melainkan bentuk kontribusi nyata dan tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan nasional. Melalui pajak, kita serta menunjukkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa demi mencapai masyarakat yang aman, adil, dan makmur. Kedua, melalui kedisiplinan waktu, seperti datang ke tempat kerja tepat waktu. Menghargai waktu dan hadir tepat waktu adalah cerminan dari profesionalisme dan integritas diri seorang ASN. Ketika kita disiplin di tempat kerja, kita sedang berkontribusi dalam menjamin kelancaran roda organisasi dan pelayanan publik. Setiap detik yang kita dedikasikan secara jujur adalah bagian dari derap langkah serasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Salah satu contoh implementasi nilai-nilai bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, adalah bekerja melebihi jam kerja untuk pelayanan publik. Dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur, seorang PNS tidak hanya terikat pada jam kerja formal, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan tepat waktu. Sikap ini menunjukkan bahwa pelayanan publik bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi juga wujud komitmen untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menggunakan waktu pribadi untuk peningkatan pelayanan juga merupakan salah satu bentuk implementasi nilai bela negara, khususnya sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara dalam tugas sebagai PNS. Hal ini ditunjukkan dengan kesediaan untuk meluangkan waktu di luar jam kerja guna mempelajari peraturan terbaru, meningkatkan keterampilan, atau mempersiapkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
PNS yang memiliki kesadaran bela negara tidak hanya bekerja sebatas kewajiban formal, tetapi juga berupaya meningkatkan kompetensi diri secara mandiri. Waktu pribadi dimanfaatkan untuk membaca regulasi, mengikuti pelatihan, atau mengevaluasi pekerjaan agar kualitas pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Salah satu indikator bela negara adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kesetiaan pada Pancasila bukan sekedar hafalan di luar kepala, tetapi dimulai dari keteguhan hati menjalankan perintah Sang Pencipta. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah kompas moral kita. Ibadah bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tapi juga sumber kekuatan untuk berbakti pada negeri. Kesetiaanku kepada negara berawal dari keteguhan iman, dari doa yang tulus di setiap sujud. Bersama kita menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan melindungi kemerdekaan. Dengan iman dan bertakwa, kita membentuk karakter ASN yang berintegritas dan berakhlak mulia. Saya berkomitmen setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dimulai dari berdoa dan diakhiri dengan kinerja yang nyata. Saya setia kepada Pancasila hari ini dan seterusnya. Salah satu perilaku bela negara dalam aspek kemampuan awal bela negara adalah senantiasa menjaga kebugaran dan kesehatan. Menjaga kondisi fisik yang prima merupakan langkah awal dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Dengan berolahraga secara rutin, tubuh menjadi lebih sehat, daya tahan meningkat, dan kemampuan untuk menjalankan aktivitas kerja dapat dilakukan secara optimal. Kesiapan fisik yang baik juga mendukung kesiapan mental dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan. Oleh karena itu, menjaga kebugaran bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga merupakan bentuk komitmen untuk memberikan kinerja terbaik serta pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sebagai wujud implementasi nilai bela negara. Menjaga kesehatan, menerapkan kedisiplinan, dan terus meningkatkan kompetensi merupakan wujud nyata perilaku bela negara dalam aspek kemampuan awal bela negara. Melalui kesiapan fisik, mental, dan kemampuan yang dimiliki, ASN dapat menjalankan tugas secara optimal, serta berkontribusi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.